Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Pembelajaran pada hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Ibu Munawaroh SAG. Bertemu lagi dengan Mapel SKI kelas 8 KD 3.2.2 menganalisis sejarah kerajaan Demak dan Pajang, Banten dan Cirebon, dan Mataram. 4. Kerajaan Demak dan Pajang. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500. Letak kerajaan berada di Bintoro, yakni di dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak di antara pelabuhan Berkota dan Jepara. Raja-raja yang memerintah di Demak antara lain Raden Fatah sebagai pendiri sekaligus raja pertama, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. Berikut adalah silsilah raja-raja kerajaan Demak. Yang pertama Raden Fatah, kemudian Pati Unus, kemudian Sultan Trenggono. Terjadi pengalian dari kerajaan Demak ke Pajang. Dilanjutkan Sultan Hadiwijaya, Arya Pangiri, dan Pangeran Benawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah yang memerintah pada tahun 1500 sampai 1518. Pengangkatan Raden Fatah menjadi sultan dipimpin langsung oleh Sunan Ampel. Pada masa pemerintahannya, agama Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat karena gencarnya gerakan dakwah para wali. Berdirinya kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan kerajaan Majapahit dan mulai menguatnya pengaruh Islam di tanah Jawa. Pada masa pemerintahan Raden Fatah, wilayah kerajaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, serta beberapa daerah di Kalimantan. Raden Fatah bergelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Pada tahun 1511, ketika kerajaan Malaka diserang oleh Portugis, Raden Fatah mengirimkan bantuan militer yang dipimpin oleh Pati Unus, yaitu putra Raden Fatah. Hanya saja usaha tersebut tidak berhasil dan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Raden Fatah meninggal pada tahun 1518. Selanjutnya pemerintahan kerajaan Demak dilanjutkan oleh Pati Unus selama 4 tahun. Ia meninggal pada tahun 1522 dalam usaha mengusir Portugis dari Malaka. Pemerintahan dilanjutkan oleh adiknya yakni Sultan Trenggono. Ia diangkat oleh Sunan Gunung Jati dan bergelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Demak mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada awal pemerintahannya, Sultan Trenggono mengirimkan Fathahilah dan pasukannya ke Banten dengan bantuan pasukan Cirebon. Demak berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran. Wilayah kekuasaan kerajaan Demak pun semakin luas. Begitu pula Islam berkembang di seluruh penjuru kekuasaannya. Pada tahun 1546 Sultan Trenggono wafat. Sejak saat itu kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran akibat terjadinya perebutan tahta kerajaan. Perebutan itu dimulai dari terbunuhnya Sunan Prawoto dan Sultan Hadiri oleh Arya Panangsang yang merasa lebih berhak atas tahta kerajaan Demak.
Namun usaha Arya Panangsang untuk menguasai kerajaan Demak dihalangi oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono. Berkat dukungan Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi, Joko Tingkir berhasil membunuh Arya Panangsang. Tahta kerajaan Demak pun jatuh ke tangan Joko Tingkir. Setelah menjadi raja, Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Walaupun sudah menjadi kerajaan baru, kerajaan Pajang masih mengakui sebagai penerus kerajaan Demak. 5. Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Daerah kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat dan timur. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu, pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sebagai perekonomian Banten maju pesat. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa kerajaan Sunda yang tidak direbut kerajaan Mataram, serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Sekitar tahun 1680, muncul perselisihan di dalam kerajaan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya yaitu Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji. Adapun mengenai kerajaan Cirebon, terdapat dua pendapat mengenai asal-usul nama Cirebon. Menurut Babad Cirebon, kata Cirebon berasal dari kata ci dan rebon yang artinya udang kecil. Sementara itu, versi lain yang diambil dari kitab Nagara Kertabumi menyatakan bahwa kata Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban dengan makna pusat percampuran penduduk. Pada awal abad ke-16, Cirebon masih berada di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Pangeran Walangsungsang yang bergelar Cakrabuana ditempatkan oleh Raja Pajajaran sebagai juru labuhan di Cirebon. Syarif Hidayatullah merupakan keponakan sekaligus pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah yang menjadi pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. 6. Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Ia bergelar Panembahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 sampai 1601. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Ia digantikan putranya yang bernama Mas Jolang tahun 1601 sampai 1613. Kemudian Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa Panembahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal, yaitu pada tahun 1645. Selanjutnya, Kerajaan Mataram pecah menjadi dua, sebagaimana hasil perjanjian Giyanti pada tahun 1755, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pakubono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta, dan yang kedua Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahan di Yogyakarta.
Pada tahun 1813 terjadi perpecahan lagi, sehingga Kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4. Kerajaan kecil sebagai berikut. Yang pertama Kesultanan Yogyakarta, yang kedua Kadipaten Pakualaman, yang ketiga Kasunanan Surakarta, dan yang keempat Kadipaten Mangkunegaran. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.